dari kelas 4C dengan NIM 0812483. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada pengertian pernapasan manusia. Pernapasan manusia adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh, yaitu masuknya oksigen O2 dari udara ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida CO2 serta uap air dari tubuh ke lingkungan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan energi yang diperlukan tubuh agar manusia dapat bergerak, berpikir, tumbuh, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Yang pertama, hidung. Ini ya teman-teman, gambar hidung. Hidung adalah organ pernapasan pertama pada manusia yang menjadi tempat masuk dan keluarnya udara. Hidung terletak di bagian depan wajah dan memiliki rongga yang dilapisi rambut halus serta lendir. Ada juga fungsi dari hidung ya teman-teman. Yang pertama sebagai jalan masuknya dan keluarnya udara pernapasan. Yang kedua menyaring debu dan kotoran dengan rambut hidung. Yang kedua ada faring. Ini gambar faring ya teman-teman. Teman-teman lihat, faring adalah bagian saluran pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring sering disebut sebagai letak dekat dan menjadi penghubung antara rongga hidung, mulut, laring, dan kerongkongan. Fungsi faring yang pertama ada menyalurkan udara dari hidung ke laring, menjadi jalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang ketiga dan yang keempat, teman-teman baca sendiri ya. Yang ketiga ada laring. Teman-teman lihat gambar laring ini seperti ini ya teman-teman. Laring adalah bagian saluran pernapasan yang terletak di antara faring dan trakea. Laring sering disebut sebagai pangkal tenggorokan dan di dalam terdapat pita suara. Fungsi laring yaitu yang pertama menyalurkan udara dan faring ke trakea. Yang kedua dan yang ketiga teman-teman baca ya. Yang keempat ada trakea. Trakea adalah saluran pernapasan berbentuk pipa yang terletak di bawah laring dan menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea sering disebut batang tenggorokan. Teman-teman lihat gambar trakea itu ya teman-teman. Perhatikan. Terus ada fungsi dari trakea. Yang pertama menyalurkan udara dari laring ke paru-paru. Yang kedua, yang ketiga teman-teman baca sendiri ya. Jangan pemalas membaca. Yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus menjadi saluran udara utama menuju paru-paru. Teman-teman lihat gambar bronkus itu. Terus ada fungsi dari bronkus juga ya teman-teman. Yang pertama menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru seperti biasanya. Yang kedua dan ketiga teman-teman baca sendiri ya. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang kecil dari bronkus yang berada di dalam paru-paru dan berhubungan langsung dengan alveolus. Fungsi bronkiolus yaitu yang pertama menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Teman-teman perhatikan bronkus dan bronkiolus itu sama. Jadi teman-teman perhatikan gambar dari bronkus dan bronkiolus. Fungsinya yang kedua dan ketiga nanti teman-teman baca sendiri ya. Yang berikut ada alveolus. Alveolus adalah kantong udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Alveolus menjadi tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Teman-teman perhatikan gambar alveolus itu. Jadi fungsi dari alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan kedua dan ketiga fungsinya teman-teman baca sendiri ya. Yang terakhir ada paru-paru. Teman-teman tahu paru-paru itu. Jadi fungsi dari paru-paru yang pertama ada sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ya teman-teman. Yang kedua ada membantu proses pernapasan manusia. Itu fungsinya ya teman-teman. Pengertian dari paru-paru itu juga adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang terletak di rongga dada dan terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini gambar paru-paru ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu paru-paru itu apa dan seperti apa gambarnya. Oke, dadah. Sekian dari video saya yang sangat-sangat semeremu ini dan
Terima kasih.